Tiga anak yang durhaka memutuskan untuk menyingkirkan orang tua mereka yang sudah lanjut usia sekali untuk selamanya. Mereka membuang Rosa Dewi Kartika dan Antonius Surya Dharma Wiranata di pinggir jalan sepi dekat Jalan Raya Bogor, membiarkan mereka menunggu ajal di bawah terik matahari. Lalu sebelum tancap gas dengan Mercedes hitam dan menghilang di kejauhan. Mereka berkata bahwa Rosa Dewi Kartika dan Antonius Surya Dharma Wiranata hanyalah beban yang sudah tidak sanggup mereka tanggung lagi. Padahal mereka tak tahu bahwa yang mereka buang itu setara 20 miliar rupiah. Pagi itu Rosa Dewi Kartika terbangun dengan sesak di dada yang sudah sangat ia kenal. Bukan sakit fisik, melainkan pribatin saat seseorang merasa tak lagi diterima di rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang. Suasana rumah di Depok, Jawa Barat sunyi. Namun sunyi yang berat dan penuh ketegangan. Sementara Antonius Surya Dharma Wiranata masih tidur di sampingnya dengan napas yang tersengal karena usia dan masalah jantung. Yang selama ini membuat mereka cemas, Rosa Dewi Kartika menatap wajah suaminya yang telah ia cintai selama 50 tahun. Keriputnya seperti jejak kerja keras, malam-malam tanpa tidur saat anak-anak sakit, dan senyum yang tetap ia berikan meski hidup serba sulit. Lalu Rosa Dewi Kartika berbisik lirih sambil menyentuh rambut uban Antonius Surya Dharma Wiranata bahwa ia tak mengerti bagaimana mereka bisa sampai pada titik sehancur ini. Ia bangkit pelan, setiap gerak menjadi pertarungan melawan sendi yang nyeri. Lalu di dapur ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Meski ia sudah tahu yang menunggu hanyalah wajah masam dan omelan soal pengeluaran. Ketika Sandra Ayu Kusumawati muncul di ambang dapur masih memakai daster rumah. Namun dengan sorot dingin yang membuat siapapun bergidik, menegur bahwa itu pemborosan lagi. Menunjuk telur goreng yang hanya 3 butir untuk 4 orang seolah itu kemewahan yang tak masuk akal. Dada Rosa Dewi Kartika kembali terasa dihimpit, 3 telur saja pun dipermasalahkan. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mengira anak-anaknya ingin makan sebelum berangkat kerja. Tetapi Sandra Ayu Kusumawati menjawab ketus bahwa ia lebih baik makan di luar. Katanya lebih murah daripada menanggung pemborosan setiap hari. Lalu Sandra Ayu Kusumawati membanting setumpuk tagihan medis di meja dapur, menyuruh ibunya melihat. Karena baru saja datang lagi biaya obat untuk ayah, total Rp500.000, dan ia menegaskan jumlah itu lebih dari setengah pengeluaran pribadinya. Sebulan, Rosa Dewi Kartika memandangi kertas-kertas itu seperti deretan tuduhan. Sebab tiap resep, pemeriksaan, dan pil kini berubah menjadi bahan pertengkaran, bukti bahwa keberadaan mereka dianggap beban yang tak tertahankan. Ia berusaha berkata pelan bahwa dokter sudah menegaskan obat itu penting untuk jantung ayah. Tetapi Sandra Ayu Kusumawati hanya tertawa pahit. Lalu berkata yang penting, baginya adalah mampu membayar hidupnya sendiri tanpa harus menanggung 2 orang yang tidak menyumbang apapun untuk rumah ini. Kalimat itu menancap seperti pisau karena Rosa Dewi Kartika merasa seluruh pengorbanannya. Membesarkan 3 anak, menjahit baju mereka, memasak, begadang saat mereka demam, bahkan kerja serabutan saat uang sulit, seakan lenyap tak bernilai. Tepat saat itu Antonius Surya Dharma Wiranata masuk ke dapur dengan langkah sedikit limbung karena pusing pagi akibat obat tekanan darah. Wajahnya masih berbekas bantal, namun dari matanya Rosa Dewi Kartika tahu suami saya sudah mendengar semua pertengkaran itu. Selamat pagi, nak, kata suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata kepada Sandra Ayu Kusumawati sambil memaksakan senyum seperti yang selalu ia lakukan meski dunia terasa runtuh di sekeliling kami. Namun Sandra Ayu Kusumawati sama sekali tidak menjawab, ia hanya mengambil sepotong roti, mengolesinya tipis dengan margarin, lalu keluar dari dapur sambil mengunyah dengan marah seolah setiap gigitan adalah bentuk protes atas keberadaan saya dan suami saya. Dengan tangan gemetar saya menuangkan kopi untuk Antonius Surya Dharma Wiranata, lalu kami duduk berhadapan di meja makan dalam diam. Makan perlahan, masing-masing tenggelam dalam pikiran yang terlalu menyakitkan untuk diucapkan, hingga suami saya berbisik lirih bahwa mungkin anak kami tidak sungguh-sungguh, meski nadanya sendiri tanpa keyakinan, dan saya menjawab pelan bahwa ia sungguh-sungguh serta benar, karena saya menatap piring saya seolah berharap menemukan jawaban di sana dan berkata bahwa kami telah berubah menjadi beban. Meski suami saya mencoba menenangkan saya agar tidak berkata demikian, saya tetap mengatakan kebenaran bahwa kami hidup di rumah ini dengan rasa takut, takut menyalakan lampu terlalu lama, takut makan 1 telur lebih banyak, takut sekadar hidup. Ketika suara pintu depan terbuka memotong pembicaraan kami dan Reza Pratama Wibisono pulang dari shift malam di kawasan industri Cikarang dengan seragam pabrik yang kotor oleh oli dan wajah lelah yang seolah telah menetap selamanya. Ia masuk ke dapur, menatap saya dan ayahnya di meja makan lalu menghela napas panjang seperti orang yang bersiap menghadapi masalah baru. Berkata kepada ayahnya dengan nada formal dan jauh bahwa ia perlu berbicara.
Nada yang tidak saya kenali dari anak yang dulu saya timang saat mimpi buruk. Dan setelah ayahnya menjawab, Reza Pratama Wibisono menarik kursi lalu duduk berat sambil berkata bahwa situasi ini tak bisa berlanjut karena Sandra Ayu Kusumawati benar tentang biaya medis yang kian tak tertahankan. Membuat dunia saya seakan runtuh karena dialah yang selalu paling seimbang di antara ketiganya. Sehingga suami saya dengan suara tertahan menawarkan kemungkinan mengurangi obat dan berbicara dengan dokter tentang pilihan yang lebih murah. Tetapi Reza Pratama Wibisono berkata bahwa masalahnya bukan hanya itu melainkan segalanya. Makanan, listrik, air, ruang. Bahwa rumah ini tak lagi muat untuk 5 orang dewasa. Kalimat yang terus saya kunyah dalam pikiran saat kami tak lagi dipandang sebagai orang tua melainkan sekadar orang dewasa biasa. Lalu ia berkata bahwa mereka sedang memikirkan sebuah solusi yang lebih baik untuk semua orang, dan ketika saya bertanya jenis solusi apa meski hati saya menolak mendengarnya, ia menjelaskan tentang sebuah panti werda yang tidak buruk di kawasan yang cukup layak dengan perawatan medis dan teman sebaya. Hingga suami saya berbisik ngeri apakah kami ingin diinternir. Namun Reza Pratama Wibisono bersikeras itu bukan interniran melainkan kesempatan hidup yang lebih sesuai usia kami. Membuat mata saya perih oleh air mata saat mengingatkan bahwa rumah ini dibangun bata demi bata oleh ayahnya dan setiap sudut menyimpan sejarah keluarga. Namun ia meminta saya tak memperumit keadaan karena situasinya sudah tak tertahankan. Tepat ketika Bramantio Raka Wicaksono muncul di ambang dapur masih memakai piyama meski hampir tengah hari. Pada usia 32 tahun masih tinggal bersama kami namun memperlakukan rumah seperti hotel tempat ia bebas mengeluh. Ia menguap sambil bertanya apakah kami membicarakan panti. Berkata bahwa memang sudah waktunya karena ia kembali tak bisa tidur akibat batuk ayah dan saya yang sering bangun malam ke kamar mandi. Dan meski Reza Pratama Wibisono mencoba membetulkan bahwa itu bukan panti dengan keyakinan yang lemah, Bramantio Raka Wicaksono menepisnya dan berkata yang penting masalah ini segera selesai karena pacarnya pun enggan datang akibat merasa canggung melihat kami berdua di sudut-sudut rumah. Kata-kata itu menghujam jantung saya karena rupanya keberadaan kami saja sudah dianggap memalukan. Suami saya Antonius Suryadharma Wiranata berdiri dari meja makan dengan gerakan sangat pelan seolah setiap langkah menuntut tenaga luar biasa lalu berbisik bahwa ia akan keluar sebentar. Dan saya tahu ia pergi untuk menangis di tempat anak-anak tidak bisa melihatnya karena sejak dulu ia selalu menyimpan luka sendirian demi melindungi orang lain dari kesedihannya. Ibu, Reza Pratama Wibisono mencoba bersuara lebih lembut dan berkata bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Hanya saja hidup kini terasa sangat berat bagi semua orang. Dan saya menatap anak saya itu, dulu kebanggaan saya, anak pertama yang mendapat pekerjaan tetap dan selalu menyerahkan seluruh gajinya kepada keluarga saat masih tinggal bersama kami. Sambil bertanya dalam hati kemana perginya anak bertanggung jawab yang dulu berjanji akan merawat orang tuanya di masa tua. Lalu saya berkata bahwa saya mengerti karena mereka punya kehidupan dan tanggung jawab sendiri. Hingga Reza Pratama Wibisono bertanya apakah kami akan menerima untuk pindah ke panti werda. Membuat saya terdiam lama sementara dari jendela dapur saya melihat Antonius Suryadharma Wiranata berdiri di kebun kecil yang ia rawat dengan penuh cinta meski punggungnya sering sakit. Berhenti di depan tanaman tomat yang ia tanam sendiri dengan bahu membungkuk oleh beratnya penolakan. Akhirnya saya berkata bahwa kami perlu berbicara dan meminta waktu untuk berpikir. Namun Sandra Ayu Kusumawati muncul lagi sudah berpakaian rapi hendak pergi dan berkata bahwa ia sudah menjadwalkan kunjungan ke sana besok serta semakin cepat masalah ini diselesaikan semakin baik bagi semua orang. Lalu saya hanya bisa menyaksikan ketiga anak itu pergi. Reza Pratama Wibisono pulang untuk tidur sebelum shift berikutnya. Sandra Ayu Kusumawati berangkat kerja, dan Bramantio Raka Wicaksono pergi nongkrong dengan teman-temannya di warkop seperti yang ia lakukan setiap sore. Hingga rumah kembali sunyi namun kini sunyi itu terasa seperti sunyi penelantaran yang mendekat layaknya badai. Saya keluar ke kebun dan menemukan Antonius Suryadharma Wiranata duduk di bangku kecil yang dulu ia buat ketika cucu-cucu masih sering datang bermain di antara tanaman. Ia bertanya tanpa menoleh apakah saya mendengar semuanya dan saya menjawab iya. Lalu ia berucap dengan suara berat bahwa 50 tahun pernikahan dan 3 anak yang dibesarkan dengan cinta ternyata berujung seperti ini. Bertanya apakah kami gagal dan menjadi orang tua yang buruk. Hingga saya duduk di sampingnya dan menggenggam tangan kasarnya seraya berkata bahwa kami telah memberi segalanya. Apa yang kami punya dan siapa diri kami. Namun kini justru dianggap beban. Dan kami pun duduk lama berpegangan tangan memandangi kebun yang sebentar lagi bukan milik kami lagi dengan bunga yang saya rawat penuh perhatian. Bumbu dapur yang saya tanam untuk masakan yang tak lagi dihargai, serta hasil kebun yang suami saya panen dengan bangga akan ditinggalkan, sampai ia berbisik bahwa jika kami pergi ke tempat itu maka kami akan pergi untuk mati. Sesuatu yang saya tahu benar karena kami mengenal banyak orang yang tak bertahan lama di panti werda bukan karena kurang perawatan medis melainkan karena hati yang hancur.
Lalu saya berkata setidaknya kami akan bersama. Meski jauh di dalam dada saya merasakan perubahan besar sedang menunggu. Entah apa dan bagaimana. Seperti takdir yang menyiapkan sesuatu di luar dugaan. Sebab di dalam dompet tua Antonius Surya Dharma Wiranata yang terselip di antara foto-foto lama anak-anak ketika mereka masih menyayangi kami terdapat sebuah amplop menguning yang bahkan tidak ia sadari keberadaannya. Surat lama yang saya simpan bertahun-tahun tanpa pernah dibuka karena mengira itu hanya selebaran ban. Dan seperti itulah takdir bekerja dengan rencananya sendiri karena terkadang keadilan datang dari tempat paling tak terduga ketika kita sama sekali tidak mengharapkannya. Sementara 3 minggu berlalu sejak percakapan di dapur dan suasana di rumah berubah menjadi tak tertahankan. Saya Rosa Dewi Kartika. Bangun setiap hari dengan perut mual seperti sudah merasakan sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Sementara suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata hampir tidak sanggup makan dan saya tahu itu bukan semata karena obat jantungnya. Melainkan karena hatinya remuk. 3 anak kami berubah total. Tak ada lagi obrolan ringan. Tak ada lagi ucapan selamat pagi atau selamat malam. Mereka keluar masuk rumah di Depok, Jawa Barat seperti penyewa yang kesal, nyaris tak tahan melihat pemilik rumah sendiri. Dan pada pagi yang terasa seperti pertanda buruk itu saya sedang menjemur pakaian di area cuci jemur ketika saya mendengar bisik-bisik dari ruang depan. Nadanya konspiratif, persis seperti ketika mereka kecil dan merencanakan kenakalan. Hanya saja kini, kenakalan, itu ditujukan pada saya dan suami saya. Semua sudah beres? Itu suara Sandra Ayu Kusumawati. Pelan seperti orang merancang kejahatan. Lalu ia berkata bahwa Reza Pratama Wibisono sudah sepakat dengan pihak Pantiwerda dan mereka akan menjemput sore ini, membuat kaki saya lemas karena hari ini pun mereka tidak memberitahu. Lalu saya mendengar Bramantio Raka Wicaksono bertanya dengan nada meremehkan bagaimana jika orang tua menolak. Namun Reza Pratama Wibisono menjawab tegas hingga darah saya serasa membeku bahwa kami pasti pergi karena tidak punya pilihan. Kemudian Sandra Ayu Kusumawati bertanya apakah mereka akan bilang itu hanya sementara. Ada jeda aneh di suaranya, tetapi Bramantio Raka Wicaksono tertawa kecil dan menyindir bahwa jelas itu bukan sementara karena ia tidak pernah melihat orang tua yang kembali dari panti. Dan pada detik itu dunia saya runtuh hingga saya harus menopang tubuh pada mesin cuci agar tidak jatuh karena mereka benar-benar sedang membicarakan cara menyingkirkan kami selamanya seperti membuang perabot tua. Reza Pratama Wibisono melanjutkan bahwa mereka akan berkata itu hanya sampai kami beradaptasi. Setelah itu kami akan terbiasa dan menetap saja di sana. Lalu Sandra Ayu Kusumawati menanyakan soal rumah dan mengatakan akhirnya mereka akan punya ruang untuk hidup normal. Dan Bramantio Raka Wicaksono menjawab penuh semangat yang menyayat hati saya bahwa ia sudah memikirkan semuanya. Ia akan mengubah kamar saya dan suami saya menjadi kantor kerjanya karena ia selalu ingin bekerja dari rumah. Membuat saya menutup mulut dengan kedua tangan agar isak yang hendak pecah tidak terdengar. Sebab kamar tempat saya dan suami saya membagi 50 tahun mimpi, takut, bahagia, dan duka kini akan dijadikan kantor oleh anak yang bahkan tak pernah sungguh-sungguh bekerja. Kemudian Reza Pratama Wibisono memberi arahan seperti komandan operasi. Katanya saat petugas datang mereka harus berdiri bersama dan membuat kesannya seolah-olah semua dilakukan karena cinta. Karena cinta? Sandra Ayu Kusumawati mengulang dengan sarkasme yang beracun. Menambahkan bahwa mereka akan menangis sedikit dan berkata mereka pun berat menjalaninya serta akan menjenguk setiap minggu. Sampai Bramantio Raka Wicaksono bertanya polos, kita akan menjenguk? Dan saya menangkap keterkejutan asli dalam suaranya. Lalu Reza Pratama Wibisono tertawa pelan dan menjawab tentu saja tidak. Tetapi kami tidak perlu tahu itu sekarang. Saya keluar dari area jemur dengan langkah sempoyongan seperti baru dihantam pukulan di perut dan menemukan suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata di kebun menyiram tomat dengan gerakan mekanis, tenggelam dalam pikiran yang saya tahu sama menyakitkannya. Dengan pikiran saya berbisik memanggilnya sambil menggenggam lengannya kuat-kuat. Ia menoleh dan melihat kepanikan di wajah saya. Saya mengatakan bahwa mereka akan menjemput kami hari ini juga. Dan suami saya menjatuhkan selang ke tanah hingga air terus mengalir membasahi tanah di sekitar tanaman tomat yang tak akan sempat ia lihat tumbuh. Lalu dengan suara tercekat ia bertanya bagaimana bisa. Dan saya menceritakan semua yang saya dengar. Setiap kata yang beracun, setiap rencana yang kejam. Suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata makin pucat sampai warnanya seperti kertas tua. Lalu ia berbisik lirih dengan suara seperti erangan hewan terluka bahwa mereka bahkan tidak memberitahu kami. Dan saya Rosa Dewi Kartika mengatakan kenyataan yang paling menyakitkan. Anak-anak kami tidak menginginkan kami lagi. Benar-benar, untuk selamanya. Lalu saya memeluk suami saya di tengah kebun itu dan kami menangis seperti dua anak yang tersesat. Setelah 50 tahun pernikahan, 3 anak. Dibesarkan dengan cinta tanpa syarat, dan seumur hidup kerja keras serta pengabdian,
Ternyata akhir kami dibuat seperti ini. 1 jam kemudian saya berada di kamar, memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper tua ketika Sandra Ayu Kusumawati muncul di ambang pintu dan berkata ia perlu bicara. Namun saya tidak menjawab dan terus melipat baju dengan gerakan otomatis seperti sedang menyiapkan perjalanan biasa. Sampai ia melangkah masuk dengan tegas dan memberitahu bahwa petugas dari Panti Werda sudah datang untuk menjemput kami. Saya hanya berkata saya tahu tanpa mengangkat mata dari pakaian, membuat Sandra Ayu Kusumawati bertanya bagaimana saya bisa tahu. Lalu saya menjawab dingin bahwa saya mendengar mereka berbisik dan saya mendengar semuanya. Sejenak ia tampak malu, menunduk, memainkan tangannya, menghela napas. Tetapi ketika ia menatap saya lagi wajahnya kembali mengeras dan ia berkata bahwa ini demi kebaikan semua orang, demi kebaikan kami, dan saya membalas bahwa yang benar. Benar baik bagi kami adalah tetap tinggal di rumah yang kami bangun dengan penuh cinta. Namun ia memohon agar saya tidak mempersulit karena orang-orang menunggu di bawah. Saya akhirnya menatap anak perempuan saya itu dan melihat ia tampil dengan pakaian mahal, kuku rapi, rambut tertata sempurna, seperti eksekutif yang sedang menjelaskan pemutusan hubungan kerja ya, tak terhindarkan. Lalu ia memanggil saya pelan dan mulai menarik masa lalu sebagai alasan, mengingatkan tentang saat ia kecil. Sakit radang paru-paru dan saya tidak tidur 2 minggu merawatnya siang malam. Tetapi ia menepis bahwa itu sudah lama. Maka saya melanjutkan, mengingatkan ketika Reza Pratama Wibisono patah tangan dan kami tak mampu dokter privat sehingga saya menjual cincin kawin untuk membayar rumah sakit. Membuat Sandra Ayu Kusumawati memalingkan wajah dan berkata dulu berbeda. Lalu saya mengingatkan lagi ketika Bramantio Raka Wicaksono kehilangan pekerjaan pertamanya dan menganggur 6 bulan. Dan meski kami kekurangan, kami tetap membagi makanan untuknya. Namun ia menyuruh saya berhenti, dan saya menolak berhenti karena kali ini giliran kami membutuhkan. Tetapi mereka memperlakukan kami seperti sampah. Sandra Ayu Kusumawati bersikeras mereka tidak memperlakukan siapapun seperti sampah dan hanya mencari solusi terbaik. Dan saya bertanya tajam solusi terbaik untuk siapa. Tepat ketika Reza Pratama Wibisono muncul di pintu kamar dan mengatakan petugas Panti Werda menunggu karena mereka punya jadwal tempat lain. Saya menatap 2 anak saya di ambang pintu. Reza Pratama Wibisono menghindari tatapan saya, menoleh kemana saja kecuali ke mata saya. Sementara Sandra Ayu Kusumawati mengetuk-ngetuk jari di kusen dengan gelisah ingin cepat menyelesaikan semuanya. Lalu saya bertanya di mana Bramantio Raka Wicaksono. Dan Reza Pratama Wibisono menjawab gugup bahwa ia harus keluar. Kebohongan yang bahkan tidak rapi karena saya tahu anak bungsu saya itu pengecut, ia kabur agar tidak menyaksikan perpisahan ini. Saya berkata saya akan memanggil suami saya sambil menutup koper dengan bunyi klik yang terdengar seperti vonis terakhir. Dan di ruang tamu saya melihat Antonius Suryadharma Wiranata duduk di kursi seperti terdakwa menunggu hukuman. Sementara di sampingnya berdiri 2 perempuan berseragam dengan senyum profesional yang terlatih untuk menutupi getirnya keadaan. Bapak Antonius Suryadharma Wiranata, kata salah satu perempuan berseragam itu dengan suara yang terlalu manis dan terasa palsu, menanyakan apakah beliau akan menyukai tempat mereka. Apakah ada taman, orang-orang seusia, dan layanan medis? Namun suami saya tidak menjawab apapun dan hanya menatap tangannya sendiri seakan berharap menemukan jawaban dari mimpi buruk itu. Lalu Reza Pratama Wibisono menjelaskan kepada para petugas bahwa ayah saya sedang tidak enak badan dan agak bingung karena faktor usia. Ketika saya menuruni tangga dan menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hati, suami saya diperlakukan seperti anak bermasalah. Anak-anak kami tampak tak sabar menyingkirkan masalah. Dan para petugas Panti Werda berpura-pura seolah semua ini normal. Saya meraih tangan Antonius Suryadharma Wiranata dan berkata kita harus pergi karena tampaknya kehadiran kami sudah tidak diinginkan. Sementara Sandra Ayu Kusumawati mencoba bersuara lembut dan berkata agar saya tidak bicara seperti itu karena mereka mencintai kami. Membuat saya berhenti di tengah ruang tamu dan menatap ketiga anak saya. Reza Pratama Wibisono masih menghindari pandangan saya. Sandra Ayu Kusumawati memerankan kesedihan yang tidak ia rasakan. Dan Bramantio Raka Wicaksono tetap tidak muncul sebagai pengecut sejati. Lalu saya berkata dengan suara setajam pisau bahwa jika mereka benar-benar mencintai kami, semua ini tak akan pernah terjadi. Tetapi Reza Pratama Wibisono membalas bahwa jika kami mencintai mereka, kami seharusnya berbicara sebelum penjemputan ini diatur. Dan ketika ia mengatakan kami sedang berbicara sekarang, saya menjawab bahwa mereka hanya mengumumkan keputusan yang sudah dibuat dan itu bukan percakapan melainkan pengusiran. Hingga salah satu petugas berdehem dan berkata mereka punya jadwal lain. Saya menggenggam tangan suami saya yang gemetar bukan karena dingin. Lalu berkata pelan bahwa kami siap pergi. Dan
Perjalanan menuju minibus panti itu terasa sebagai perjalanan terpanjang dalam hidup saya karena setiap langkah di trotoar yang ribuan kali saya sapu, setiap pandangan ke taman yang dirawat penuh cinta oleh suami saya, dan setiap tarikan napas udara rumah tempat kami pernah bahagia selama puluhan tahun terasa seperti perpisahan abadi. Sementara para tetangga mengintip dari jendela dengan campuran iba dan rasa ingin tahu, dan Ibu Lilis Nurhayati melambaikan tangan dengan wajah sedih karena semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Reza Pratama Wibisono dan Sandra Ayu Kusumawati mengantar sampai ke mobil sambil berpura-pura sedih di depan petugas. Namun saya melihat kepalsuan itu dengan jelas ketika Sandra Ayu Kusumawati berbohong bahwa mereka akan menjenguk minggu depan sambil mencium pipi saya yang terasa seperti besi panas. Lalu Reza Pratama Wibisono menambahkan kebohongan lain bahwa mereka akan menelepon besok, dan saya serta suami saya naik ke mobil tanpa menoleh ke belakang. Saat kendaraan mulai melaju, saya melihat dari kaca belakang kedua anak itu berjalan cepat kembali ke rumah seolah ingin lari dari kejahatan yang baru saja mereka lakukan. Dan suami saya berbisik sambil menggenggam tangan saya bertanya bagaimana kami bisa sampai pada titik ini. Sementara saya hanya bisa menjawab bahwa saya tidak tahu. Lalu minibus panti itu melaju menyusuri jalan yang kami hafal luar kepala. Melewati toko roti tempat kami membeli roti setiap pagi, apotek tempat kami mengambil obat, dan taman kota tempat kami dulu membawa cucu-cucu bermain ketika kami masih diterima dalam hidup anak-anak kami. Dan setiap blok yang menjauh adalah potongan hidup yang tertinggal selamanya. Sementara di dalam dompet tua Antonius Surya Dharma Wiranata sebuah amplop menguning masih tersegel, menyimpan kabar yang akan mengubah segalanya namun baru terbuka ketika sudah terlambat bagi anak-anak yang telah membuang cinta paling murni yang pernah mereka miliki, karena takdir sedang menyiapkan keadilannya sendiri dan saat keadilan itu tiba, ia akan datang tanpa ampun. 2 minggu di Panti Werda, saya Rosa Dewi Kartika terbangun lagi oleh suara batuk serempak para nenek di asrama bersama yang memekakan telinga. Sementara bau obat bercampur pesing urin dan cairan disinfektan sudah menjadi udara yang saya hirup. Menempel di kulit seperti cap penelantaran yang tidak hilang bahkan setelah mandi. Di ranjang sebelah suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata terbaring seperti menyusut setengah. Sejak kami tiba, matanya yang dulu masih berkilau meski sedih kini redup seperti kaca berkabut. Ia hampir tak bicara, hampir tak makan, hampir tak bergerak, seolah ia mati perlahan, sedikit demi sedikit, setiap hari. Saya membisikkan namanya dan meraih tangannya lewat celah sempit antar ranjang, menanyakan bagaimana tidurnya. Dan ia memutar kepala pelan seakan tiap gerak butuh tenaga besar lalu berkata ia bermimpi tentang kebun kita. Ia bermimpi menyiram tomat, membuat mata saya basah karena 2 minggu berlalu dan 3 anak kami tidak menelepon satu kali pun. Bahkan tidak sekalipun untuk memastikan apakah kami masih hidup. Kemudian perawat Josephina Ratisari, perempuan sekitar 50 tahun dengan wajah orang yang sudah kehilangan seluruh kesabaran pada hidup, masuk sambil bertepuk tangan seperti memanggil ayam dan menyuruh semua orang bangun karena sudah waktunya sarapan dan siapa yang tidak bangun sekarang tidak akan kebagian makan. Saya membantu suami saya berdiri dan tubuhnya gemetar seperti daun diterpa angin, bukan hanya karena usia melainkan karena jiwanya pecah menjadi 1000 keping. Di ruang makan kami duduk di meja yang sama seperti biasa bersama Ibu Konsia Heka Wulandari yang menangis pelan setiap pagi dan Pak Benediktus Haryanto yang terus memanggil anak-anaknya yang tidak pernah datang. Sementara Ibu Konsia Heka Wulandari bergumam bahwa anak perempuannya bilang akan menjenguk kemarin sambil mengaduk bubur oat yang lengket seperti lem dan bertanya, apakah anaknya lupa di mana ia berada? Dan saya serta suami saya saling menatap karena kami tahu anak itu tidak lupa. Ia hanya tidak mau lagi mengingat ibunya seperti begitu banyak keluarga lain yang menaruh orang tua mereka di sini lalu menghilang. Suami saya berbisik memanggil saya sambil mendorong piring buburnya menjauh karena ia tidak tahan lagi di tempat ini, dan saya mengaku saya juga tidak tahan. Tetapi saya bertanya kalau kami pergi mau kemana karena anak-anak tidak menginginkan kami. Rumah bukan milik kami lagi, hingga suami saya diam lama, mengunyah kata-kata yang terlalu sakit untuk diucapkan. Lalu ia menatap saya dengan tekad yang sudah lama tidak saya lihat dan berkata jika kami memang akan mati, lebih baik mati di jalanan sambil menghirup udara segar daripada di tempat yang berbau kematian. Saya merasakan merinding di punggung, bukan takut, melainkan sesuatu yang mirip harapan, harapan yang putus asa namun tetap harapan. Saya bertanya apakah ia serius dan ia menjawab iya. Kami bisa mengambil barang kami dan pergi karena kami bukan tahanan. Tetapi saya masih bertanya mau kemana dan ia berkata kemana saja asalkan jauh dari sini. Ke tempat di mana kami bisa mati dengan bermartabat. 3 hari kemudian menjelang subuh saya sudah terjaga berjam-jam menatap langit-langit asrama yang terkelupas. Sementara di samping saya suami saya bernapas berat dan saya tahu ia juga tidak tidur. Karena 3 hari terakhir kami merencanakan semuanya dengan bisik-bisik seperti 2 narapidana yang menyusun pelarian.
Dan perawat Josefina Ratisari yang jaga malam tertidur di kursi resepsionis seperti biasa sekitar jam 5 pagi. Itulah celah yang kami tunggu. Suami saya berbisik, sekarang. Lalu kami bangkit pelan dengan gerak yang dihitung agar tidak berisik. Saya mengambil kantong plastik berisi sedikit pakaian saya. Suami saya mengenakan jaket lusuh sebagai satu-satunya pelindung dari dingin subuh. Dan kami berjalan jinjit menyusuri lorong yang berbau putus asa dan penelantaran. Melewati resepsionis tempat perawat itu mendengkur pelan dengan kepala terkulai ke belakang di kursi. Pintu depan terkunci, tetapi suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata tahu caranya karena selama berhari-hari ia mengamati bagaimana petugas membuka di pagi hari. Lalu ia memutar kunci pelan hingga logamnya berderit seperti jari tertahan. Dan udara subuh menghantam kami seperti tamparan dingin, namun justru itulah udara paling murni yang kami hirup selama berminggu-minggu. Saya Rosa Dewi Kartika menggenggam tangan suami saya erat seolah ia akan lenyap jika saya melepasnya. Lalu saya bertanya ke mana kami sekarang sambil menatap jalan yang kosong di bawah lampu jalan berwarna kekuningan, dan saya sendiri menjawab bahwa kami harus pergi jauh, sejauh mungkin. Lalu kami mulai berjalan di trotoar retak, dua sosok membungkuk oleh usia dan derita, membawa sisa hidup kami dalam kantong plastik tua. 6 jam kemudian di jalanan, matahari mulai naik ketika kami mencapai jalan besar yang membelah kota menuju jalan tol Jagorawi. Kaki saya gemetar karena lelah, namun saya terus melangkah karena saya tahu berhenti berarti menyerah dan saya belum siap menyerah. Sementara suami saya berhenti tiap beberapa meter, menekan dadanya dan bernapas berat, jantungnya seakan meminta tolong tetapi ia berpura-pura baik-baik saja agar saya tidak makin cemas. Ketika saya melihat wajahnya semakin pucat, saya mengajaknya istirahat dan kami duduk di rumput kering di pinggir jalan. Arus kendaraan padat, orang-orang terburu-buru menuju kerja, menuju hidup yang rapi, menuju keluarga yang mencintai mereka. Lalu, suami saya memanggil nama saya dengan suara lemah dan bertanya apakah saya menyesal keluar, dan saya menjawab tidak pernah sambil menggenggam tangannya kuat, karena saya lebih memilih mati merdeka daripada hidup terkurung di tempat itu. Sebuah truk melintas sambil membunyikan klakson keras, mengangkat debu yang membuat kami batuk. Saya menyeka mata yang berair dan melihat napas suami saya semakin tersengal. Saya bertanya apakah suami saya sakit dan ia berbohong bahwa itu hanya lelah. Tetapi saya melihat keringat dingin di pelipisnya meski pagi masih sejuk. Kami melanjutkan berjalan. Setiap langkah menjadi pertempuran melawan lelah dan putus asa. Jalan membentang tanpa ujung di depan dan saya mulai bertanya apakah keputusan kami benar. Namun saat menoleh ke belakang dan melihat kota makin mengecil di kejauhan, saya tahu saya lebih memilih 1000 kali tersesat namun bebas daripada terkurung di tempat yang berbau kematian itu. Tepat tengah hari di bawah terik yang membakar, suami saya berkata ia tidak sanggup lagi. Ia berhenti di tengah jalan dengan kaki gemetar, wajah putih seperti kertas, matahari memukul tanpa ampun di atas kepala kami dan kami tidak punya air, tidak punya makanan, tidak punya tujuan. Saya memohon agar ia bertahan sedikit lagi dan berpura-pura yakin pasti ada tempat istirahat di dekat sini meski saya tahu itu dusta karena yang ada hanya aspal panas, semak kering, dan sepi tanpa batas. Kami berada di tengah, entah di mana, dua orang tua yang ditelantarkan. Keluarga sendiri, berjalan menuju, entah kemana. Suami saya bersandar pada saya, seluruh berat usianya menekan bahu rapuh saya, kaki saya ikut hampir runtuh namun saya memaksa diri menopang pria yang saya cintai selama 50 tahun. Ia berbisik ia merasakan pingsan. Saya menyangkal sambil berkata kami akan berhasil. Tetapi bahkan saat itu saya merasakan tubuhnya makin berat di pelukan saya karena jantungnya mulai gagal. Saya melihat bibirnya perlahan membiru. Lalu ia berkata iya mencintai saya dan saya menjawab saya juga mencintainya dan selalu mencintainya. Dan kami berpelukan di tengah jalan sepi sementara matahari menghukum tubuh kami yang rapuh, membuat saya sadar pelukan itu bisa jadi pelukan terakhir. Hingga saya berbisik memohon kepada Tuhan agar mengirim seseorang untuk menolong kami. Dan seolah doa saya didengar, suara mesin mendekat. Saya mengangkat kepala dan melihat sebuah mobil tua melaju dari kejauhan di jalan itu. Itu bukan kendaraan mewah, melainkan Toyota Kijang tua warna putih yang penyok di sana-sini dengan cat mengelupas dimakan usia. Mobil itu memperlambat laju ketika pengemudinya melihat dua orang tua berpelukan di pinggir jalan. Dan saya Rosa Dewi Kartika melambaikan tangan putus asa seperti orang kara memberi isyarat pada kapal penyelamat hingga mobil itu berhenti dan dari dalam turun seorang pria muda sekitar 30 tahun dengan pakaian kerja sederhana. Bermata hangat seperti orang yang masih percaya bahwa menolong sesama itu penting. Ia berlari mendekat sambil bertanya dengan panik apa yang kami lakukan sendirian di tempat itu dan segera menyadari bahwa suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata sangat tidak enak badan. Lalu dengan suara pecah saya memohon agar ia menolong karena jantung suami saya bermasalah dan membutuhkan bantuan.
Dan tanpa ragu sedetik pun pria itu berkata ia akan membawa kami ke rumah sakit sekarang juga. Membantu suami saya masuk ke mobil sementara saya duduk di sisi lain sambil menggenggam tangan suami saya seperti pegangan hidup terakhir. Lalu ia memacu mobil menuju kota terdekat sambil sesekali melirik kaca spion untuk memastikan kondisi suami saya. Ia bertanya bagaimana kami bisa sampai di sana dan saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjelaskan bahwa kami ditelantarkan anak-anak sendiri dan melarikan diri dari panti Werda demi mati dengan bebas. Sehingga saya hanya berbisik bahwa ceritanya panjang. Dan ia menjawab lembut bahwa tidak perlu diceritakan sekarang karena yang penting kami sampai di rumah sakit. Selama perjalanan saya memperhatikan pria muda yang berhenti menyelamatkan kami. Tangannya kasar tanda kerja berat, pakaiannya sederhana namun bersih. Dan terutama ada kebaikan di matanya yang hampir saya lupakan keberadaannya di dunia. Lalu saya bertanya siapa namanya dan ia menjawab Marcel Adi Wicaksono. Ia bertanya nama kami dan saya memperkenalkan diri saya dan suami saya. Dan ia tersenyum mengatakan senang bertemu serta meyakinkan kami bahwa semuanya akan baik-baik saja. Entah mengapa saya mempercayainya dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan saya merasa mungkin takdir belum sepenuhnya meninggalkan kami. Di dalam dompet tua suami saya, amplop menguning itu masih terselip di antara dokumen lama, menyimpan warisan yang kelak mengubah segalanya. Namun saat itu satu-satunya, warisan, yang berarti adalah kebaikan seorang asing yang memilih berhenti menolong dua orang tua tersesat di jalan. Karena kadang malaikat datang mengendarai mobil tua. 1 minggu di RSUD Pasar Rebo. Suami saya membuka mata perlahan dan berkedip menghadapi cahaya putih kamar rumah sakit. Sempat takut ia kembali ke tempat terkutuk itu karena bau disinfektan, tetapi ketika menoleh ia melihat saya duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangannya erat dan saya berbisik menanyakan apakah ia kembali kepada saya. Lalu ia bertanya berapa lama dan saya menjawab 1 minggu penuh serta menjelaskan bahwa ia mengalami serangan jantung berat dan dokter bilang nyawanya hampir tak tertolong. Ia mencoba mengingat jalan, matahari, rasa hampir mati. Lalu seorang malaikat bermata baik yang menyelamatkan kami. Sehingga ia bertanya di mana pria yang membawa kami ke sini dan saya tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian hari sambil mengatakan bahwa Marcel Adi Wicaksono ada di luar dan tidak pergi semenit pun sejak kami tiba bahkan tidur di koridor setiap malam. Membuat mata suami saya berkaca-kaca karena seorang asing peduli pada hidup atau matinya kami ketika anak-anak sendiri tidak. Pintu terbuka pelan dan Marcel Adi Wicaksono masuk membawa secangkir kopi panas. Matanya berbinar melihat suami saya terjaga. Ia bersyukur dan menanyakan perasaan suami saya, yang menjawab dengan suara serak namun penuh syukur bahwa ia masih hidup berkat Tuhan. Dan ketika pria muda itu berkata ia hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun, saya dan suami saya saling menatap karena kami tahu itu tidak benar. Anak-anak kami sendiri tidak melakukannya. Saya Rosa Dewi Kartika menggeleng pelan karena itu jelas bukan sesuatu yang akan dilakukan siapa saja. Sebab anak-anak kami sendiri bahkan tidak peduli. Lalu Marcel Adi Wicaksono memanggil saya dengan suara serak tertahan emosi dan saya bertanya mengapa ia berhenti dan mengapa ia menolong kami. Membuat pria muda itu memerah, menggeser-geser kakinya, menunduk ke lantai, lalu berkata pelan bahwa saya dan suami saya mengingatkannya pada kakek neneknya yang sudah meninggal sejak ia kecil. Dan ia selalu berpikir bahwa jika suatu hari ia melihat orang tua membutuhkan bantuan ia tidak akan berpaling. Namun kalimatnya terputus karena dadanya sesak. Suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata mengulurkan tangan gemetar dan Marcel Adi Wicaksono menggenggamnya hati-hati seperti sedang memegang sesuatu yang berharga dan rapuh. Lalu suami saya memanggilnya anak dan bertanya apa yang kami lakukan sampai pantas menerima kebaikannya. Tetapi Marcel Adi Wicaksono menjawab kami tidak melakukan apa-apa. Kadang kita hanya bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. 3 hari kemudian saat kami keluar dari rumah sakit, Dr. Surya Adi Pranoto, pria sekitar 50 tahun. Yang wajahnya seperti sudah melihat terlalu banyak penderitaan, menyerahkan berkas kepulangan kepada saya dengan raut khawatir dan berkata ia harus jujur bahwa suami saya mengalami serangan jantung yang serius sehingga jantungnya tidak sanggup lagi menanggung emosi kuat atau kerja fisik. Saya mengangguk meski dada saya tercekik. Lalu saya mengatakan bahwa kami tidak punya tempat untuk pulang. Dan Dr. Surya Adi Pranoto ragu sejenak, menatap berkas lalu menatap saya, bertanya apakah keluarga kami tahu kami berada di sini. Dan saya menjawab mereka tidak ingin tahu lagi. Membuat Dr. Surya Adi Pranoto menarik napas panjang karena ia sudah sering melihat kasus seperti ini. Orang tua ditelantarkan anak sendiri lalu dibiarkan di rumah sakit seperti barang buangan. Lalu ia menurunkan suaranya dan berkata ia tidak bisa merekomendasikan secara resmi. Tetapi ia punya pekerja sosial yang mengenal sebuah keluarga baik yang biasa menampung lansia terlantar. Dan ketika saya bertanya apakah orang baik masih ada di dunia, ia menjawab ada.
Bahkan kami sudah bertemu salah satunya. Sambil menunjuk Marcel Adi Wicaksono yang sedang berbicara di koridor dengan seorang perempuan berambut pirang sekitar 40 tahun. Saya menengok dari jendela kamar dan melihat Marcel Adi Wicaksono berisyarat antusias seolah menjelaskan sesuatu yang penting. Sementara perempuan itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh sambil mengangguk. Dan saat saya bertanya siapa dia, Dr. Surya Adi Pranoto menjawab itu istrinya. Anindya Maharani Utami. Lalu berkata Marcel Adi Wicaksono meneleponnya kemarin dan lebih baik kami mendengar langsung dari mereka. 1 jam kemudian di koridor rumah sakit, Marcel Adi Wicaksono mendekati saya dengan senyum malu-malu bersama perempuan yang saya lihat tadi. Memperkenalkannya sebagai Anindya Maharani Utami. Dan perempuan itu langsung memeluk saya erat seolah kami sudah lama saling kenal. Berkata bahwa Marcel Adi Wicaksono sudah menceritakan semuanya. Apa yang dilakukan anak-anak kami dan bagaimana kami kabur dari tempat mengerikan itu. Sementara saya kehabisan kata-kata karena ia berbicara dengan kemarahan yang tulus, seakan rasa sakit kami juga rasa sakitnya. Marcel Adi Wicaksono berkata ia dan istrinya banyak bicara beberapa hari ini dan mereka ingin mengajukan sebuah usulan. Membuat jantung saya berdegup karena saya takut mereka menawarkan uang atau pekerjaan dan saya tidak ingin dianggap beban belas kasihan. Lalu saya bertanya usulan apa? Dan Anindya Maharani Utami berjongkok agar sejajar dengan saya yang duduk di kursi roda. Berkata bahwa mereka sudah menikah 10 tahun dan belum diberi anak. Mereka selalu bermimpi punya keluarga besar dengan kakek nenek, paman, bibi, sepupu, dan ketika ia melihat kami di jalan itu. Marcel Adi Wicaksono menambahkan bahwa rasanya seperti Tuhan menghadirkan kakek nenek yang tidak pernah mereka miliki ke dalam hidup mereka. Membuat air mata saya mengalir dan saya bertanya apa maksud mereka. Lalu Anindya Maharani Utami menjawab tegas bahwa mereka ingin kami tinggal bersama mereka sebagai keluarga. Sebagai orang tua yang tidak pernah mereka punya, saya menyaksikan karena mereka belum benar-benar mengenal kami. Tetapi Marcel Adi Wicaksono menyela bahwa mereka sudah cukup tahu bahwa kami orang baik yang diperlakukan buruk oleh keluarga sendiri dan kami pantas menerima cinta serta perawatan. Dan saya menangis begitu keras sampai tidak sanggup menjawab. Rasanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan karena setelah begitu banyak penderitaan dan penolakan, 2 orang seperti malaikat datang menawarkan bukan belas kasihan melainkan cinta sejati. Dan ketika saya Rosa Dewi Kartika bertanya dengan suara gemetar bagaimana jika kami merepotkan, jika kami sakit dan menjadi beban. Anindya Maharani Utami menggenggam tangan saya dengan mantap dan berkata bahwa ketika seseorang benar-benar mencintai, tidak ada kata merepotkan yang ada hanyalah merawat. 2 minggu kemudian di rumah Marcel Adi Wicaksono dan Anindya Maharani Utami. Saya terbangun di kamar kecil namun hangat yang mereka siapkan khusus untuk kami. Tirai bermotif bunga menyaring cahaya lembut pagi hari dan saya mendengar suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata bernapas tenang di ranjang sebelah. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan saya tidur semalaman tanpa mimpi buruk, di dapur Anindya Maharani Utami menyiapkan sarapan sambil bersenandung riang dan ketika ia melihat saya wajahnya berseri sambil menyapa, "Selamat pagi, Ibu Rosa." 2 kata yang terasa paling manis yang pernah saya dengar dalam waktu lama. Saya membalas dengan menyebutnya anak dan bertanya bagaimana tidurnya. Ia menjawab nyenyak lalu menanyakan ayah Antonius. Membuat saya tersenyum karena suami saya pernah menangis ketika pertama kali dipanggil seperti itu, dan saya menjelaskan bahwa ia masih tidur karena dokter menyarankan banyak istirahat, yang langsung disambut keyakinan bahwa di rumah ini ia punya seluruh waktu untuk beristirahat. Marcel Adi Wicaksono masuk ke dapur sudah rapi hendak bekerja lalu mencium pipi saya seperti tiap pagi sambil menyapa, "Selamat pagi, Ibu." Menanyakan menu makan siang dan mengusulkan ayam panggang yang saya sukai kemarin. Saya setuju dan ia menambahkan jika saya lelah biarlah istrinya yang memasak. Tetapi saya menjawab memasak untuk mereka justru membuat saya bahagia. Dan memang demikian karena setelah bertahun-tahun diperlakukan seperti beban di dapur sendiri saya kembali menemukan kegembiraan memasak untuk orang-orang yang berterima kasih, memuji, dan meminta tambah. Marcel Adi Wicaksono berangkat kerja dengan senyum sementara Anindya Maharani Utami duduk menemani saya minum kopi dan dengan nada serius mengatakan ada sesuatu yang perlu ia ceritakan. Membuat saya khawatir hingga ia menjelaskan bahwa kemarin seorang tukang pos datang mencari Antonius Surya Dharma Wiranata selama berminggu-minggu dan membawa sebuah amplop tebal serta resmi. Saya terkejut karena itu nama lengkap suami saya dan Anindya Maharani Utami menyerahkan amplop bercap kantor hukum sambil berkata tampaknya penting. Tangan saya gemetar saat memegangnya dan saya menyarankan membangunkan suami saya untuk membukanya bersama. Setengah jam kemudian di ruang tamu Antonius Surya Dharma Wiranata duduk di sofa masih mengenakan piyama sambil memegang amplop itu seperti bom siap meledak. Saya di sisinya sementara Marcel Adi Wicaksono dan Anindya Maharani Utami duduk berhadapan dengan wajah tegang.
Saya berbisik agar ia segera membuka dan apapun isinya kami hadapi bersama. Lalu ia merobek amplop perlahan dan menemukan sejumlah dokumen bertanda resmi serta stempel notaris. Matanya menyapu baris demi baris mencoba memahami bahasa hukum yang rumit sampai tiba-tiba wajahnya memucat seperti kertas dan ia memanggil nama saya berkali-kali berkata ini tidak mungkin. Saya bertanya apa yang tertulis dan ia menggeleng. Membaca ulang, lalu berkata dokumen itu menyatakan bahwa kakek Sebastianus Raharjo memiliki banyak properti dan kini semuanya menjadi miliknya. Membuat Marcel Adi Wicaksono dan Anindya Maharani Utami saling berpandangan terkejut. Mereka bertanya properti seperti apa dan suami saya kembali menatap dokumen itu seakan berharap kata-katanya berubah lalu menjawab dengan suara bergetar bahwa ada 10 bangunan di pusat kota yang semuanya disewakan. Sebelum suaranya terputus oleh keterkejutan yang terlalu besar dan ada pula sejumlah uang tunai yang telah berkembang dengan bunga selama 20 tahun penuh. Ketika saya Rosa Dewi Kartika bertanya dengan suara bergetar berapa jumlahnya. Suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata membalik halaman dokumen itu. Mencari angka yang akan mengubah hidup kami selamanya lalu mengucapkannya perlahan seolah tak percaya. 20 miliar rupiah, 20 miliar rupiah, dan keheningan yang menyusul terasa memekakan telinga. Karena Anindya Maharani Utami menutup mulutnya terkejut sementara Marcel Adi Wicaksono tersandar ke kursi seperti baru saja dipukul keras. 20 miliar. Saya mengulanginya tanpa sanggup mencerna kenyataan itu. Lalu suami saya membaca bahwa pihak hukum telah berusaha mencari dirinya selama bertahun-tahun dengan mengirim surat ke alamat lama. Hingga tiba-tiba ia terdiam dan memahami semuanya sekaligus. Surat-surat itu pasti datang saat kami sudah tinggal bersama anak-anak dan mereka pasti mencegatnya, membuat amarah dingin menjalar di dada saya karena anak-anak kami tahu tentang warisan itu dan tetap tega membuang kami untuk mati. Suami saya menatap saya dengan mata berkaca-kaca dan berkata bahwa kami kaya setelah seumur hidup miskin, terhina, dan diremehkan. Namun alih-alih bahagia saya justru merasakan kesedihan mendalam karena apa arti uang sekarang ketika anak-anak yang paling saya cintai telah menolak kami. Hingga Anindya Maharani Utami bangkit dan memeluk kami berdua. Sambil memanggil kami ayah dan ibu dengan tulus, saya menggumam bahwa semuanya terasa terlambat. Tetapi Marcel Adi Wicaksono mendekat dan menepuk bahu suami saya sambil berkata bahwa itu tidak terlambat. Justru datang tepat waktu ketika kami akhirnya menemukan keluarga yang benar-benar mencintai kami. Dan saya menatap dua orang muda yang telah membuka hati serta rumah mereka bagi dua orang tua yang ditelantarkan dan menyadari ia benar karena uang itu datang bukan untuk menebus masa lalu melainkan untuk masa depan yang akhirnya kami miliki bersama keluarga sejati. Meski saya tahu saat anak kami mengetahui warisan ini mereka akan kembali merangkak dengan air mata palsu dan permintaan maaf yang hampa. Dan kali ini saya sudah tahu persis apa yang akan saya katakan. Sebulan setelah penemuan warisan itu, pada suatu Sabtu pagi yang cerah ketika saya sedang menjemur pakaian di halaman belakang, saya merasakan dingin menjalar di tulang punggung seperti pertanda bahaya. Anindya Maharani Utami sedang ke pasar dan Marcel Adi Wicaksono memperbaiki keran dapur. Semuanya tampak normal. Namun udara terasa tegang seperti sebelum badai, hingga Antonius Surya Dharma Wiranata muncul di pintu belakang bertopang tongkat yang disarankan dokter pasca infark dengan wajah kembali pucat dan berbisik gemetar bahwa ada mobil hitam terparkir di jalan kami selama 20 menit. Membuat saya menjatuhkan cucian dan berlari ke dalam rumah dengan jantung berdebar keras. Lalu dari jendela ruang tamu saya melihat Mercedes hitam baru yang mengilap di bawah matahari pagi seperti ancaman bisu. Saya berbisik bahwa mereka telah menemukan kami dan tahu jawabannya tanpa perlu mengucapkannya karena uang dapat membeli segalanya termasuk lokasi dua orang tua yang hanya ingin hidup tenang. Dan setelah 15 menit siksaan dalam diam, pintu mobil itu terbuka serempak seolah telah dilatih sebelumnya ketika Reza Pratama Wibisono turun dari sisi pengemudi sambil merapikan dasi mahalnya dengan gerakan penuh perhitungan. Sandra Ayu Kusumawati keluar dari kursi penumpang Baratu turun dari kereta. Dengan sepatu hak tinggi menghantam aspal seperti palu di peti mati, dan Bramantio Raka Wicaksono keluar paling akhir sambil menguap dan meregangkan badan seakan bangun sebelum tengah hari adalah siksaan terberat. Lalu ketiganya berjalan menuju gerbang kecil rumah dengan keangkuhan orang-orang yang yakin sedang memegang kuasa. Tidak ada tergesa dalam langkah mereka. Tidak ada sedikit pun kerinduan untuk melihat kami, melainkan langkah percaya diri para pemangsa yang merasa akhirnya berhasil menjepit mangsanya, dan saya Rosa Dewi Kartika mengintip dari balik tirai sambil merasakan perut saya mengeras seperti digenggam tinju. Reza Pratama Wibisono tampak lebih gemuk, tanda ia makan enak, sangat enak. Sandra Ayu Kusumawati memakai anting berlian yang berkilau sampai menyakitkan mata. Dan Bramantio Raka Wicaksono mengenakan kemeja yang harganya mungkin lebih mahal daripada tagihan listrik sebulan. Hingga saya bergumam pahit bahwa hidup mereka tampak sangat mapan berkat uang yang mereka
Hemat, setelah menyingkirkan kami. Bel pintu berbunyi, bunyi sederhana yang pagi itu terdengar seperti lonceng kematian. Suami saya Antonius Suryadharma Wiranata bangkit dari kursi tempat ia tadi membaca koran dengan gerak yang seolah membutuhkan keberanian luar biasa dan bertanya apakah ia yang membuka. Tetapi saya menahan lengannya kuat dan berkata kami akan membuka bersama karena mereka tidak pantas membuat salah satu dari kami menanggung penghinaan ini sendirian di depan gerbang, berhadapan dengan masa lalu. Ketika saya membuka pintu, pikiran pertama saya adalah betapa asingnya anak-anak itu di mata saya. Bukan karena wajah mereka berubah, secara fisik mereka tetap sama, melainkan karena ada sesuatu pada mata, sikap, dan cara mereka memandang kami yang membuat saya merasa sedang berhadapan dengan 3 orang asing yang berniat buruk. Reza Pratama Wibisono menyapa ibu terlebih dahulu, tetapi ucapannya terdengar mekanis dan seperti hafalan. Sandra Ayu Kusumawati hanya mengangguk tanpa mendekat untuk memeluk atau sekadar mengecup pipi. Sedangkan Bramantio Raka Wicaksono bahkan tidak menyapa, ia hanya menatap sekeliling seperti sedang menilai properti yang ingin dibeli. Dan saya bertanya apa yang mereka inginkan di sini dengan suara yang mengejutkan saya sendiri karena begitu tegas. Reza Pratama Wibisono memaksa tersenyum dan berkata mereka datang untuk melihat keadaan kami karena mereka khawatir. Namun suami saya tertawa pahit, memotong udara pagi, dan bertanya khawatir setelah 2 bulan diam total. Lalu Sandra Ayu Kusumawati melangkah maju dengan gaya mengatur yang sudah saya kenal. Berkata dulu mereka menjelaskan bahwa semuanya demi kebaikan kami dan Panti Werda adalah tempat terbaik. Tetapi suami saya meledak marah dan berkata, tempat terbaik itu neraka di bumi. Suaranya menggema sampai menarik perhatian tetangga yang mulai mengintip dari jendela, termasuk Ibu Lilis Nurhayati yang tinggal di sebelah, membuka tirai diam-diam sementara. Saya merasakan tatapannya mengamati. Reza Pratama Wibisono memohon agar ayah saya tidak berbicara begitu dan menoleh gugup ke kiri kanan karena tidak suka perhatian orang. Lalu ia mengajak bicara di dalam seperti orang-orang beradab. Dan amarah panas naik di dada saya seperti lava ketika saya berkata orang beradab tidak menelantarkan orang tua di jalan sepi. Sampai akhirnya Bramantio Raka Wicaksono bicara dengan nada tidak sabar, menyuruh kami berhenti drama karena mereka datang untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Dan suami saya bertanya masalah apa meski kami sudah tahu jawabannya. Lalu Sandra Ayu Kusumawati dan Reza Pratama Wibisono saling pandang singkat dengan bahasa rahasia yang saya kenal sejak mereka kecil. Sebelum Reza Pratama Wibisono berkata pelan-pelan seolah menjelaskan pelajaran hitung kepada anak kecil bahwa yang mereka maksud adalah urusan warisan. Warisan dari kakek Sebastianus Raharjo, dan keheningan yang muncul setelahnya begitu dalam. Sampai saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Hingga saya bertanya bagaimana mereka bisa tahu. Dan Sandra Ayu Kusumawati menjawab datar bahwa mereka selalu tahu. Sandra Ayu Kusumawati menjawab dengan santai sampai darah saya Rosa Dewi Kartika terasa membeku. Katanya surat-surat dari kantor pengacara sudah bertahun-tahun datang ke rumah dan mereka menyimpan semuanya sambil menunggu momen yang tepat. Saat saya bertanya momen tepat untuk apa, Bramantio Raka Wicaksono menjawab sambil mengeluarkan ponsel dan mengecek pesan seolah percakapan ini cuma gangguan jadwalnya. Momen tepat untuk merapikan urusan keluarga sekali untuk selamanya. 20 menit. Kemudian di ruang tamu, sepahit apapun, saya membiarkan mereka masuk bukan karena cinta atau rindu. Perasaan itu sudah mati sejak pagi kami ditelantarkan. Melainkan karena saya tahu pembicaraan ini tak terhindarkan dan saya lebih memilih menghadapinya di wilayah yang saya kenal. Sementara 3 anak itu duduk di sofa seolah merekalah pemilik rumah. Reza Pratama Wibisono menyilangkan kaki dan merapikan jas mahalnya. Sandra Ayu Kusumawati mengeluarkan cermin kecil dari tas bermerek dan memperbaiki. Lipstik merah menyala, dan Bramantio Raka Wicaksono terus menatap ponsel dengan wajah bosan. Saya dan suami saya Antonius Suryadharma Wiranata duduk di kursi berhadapan sambil menjaga jarak, seperti sedang berhadapan dengan hewan liar yang bisa menyerang kapan saja. Lalu Reza Pratama Wibisono mulai dengan nada eksekutif untuk menekan kami dan berkata mereka ingin langsung ke inti. Kami mewarisi 20 miliar rupiah dan 10 properti dari kakek Sebastianus Raharjo, dan itu uang keluarga, tetapi saya memotong dengan tegas bahwa itu uang kami. Warisan untuk suami saya Antonius Suryadharma Wiranata, bukan untuk mereka. Namun Sandra Ayu Kusumawati mendesah dramatis seolah saya anak kecil keras kepala dan bertanya untuk apa orang berusia 70 lebih butuh uang sebanyak itu. Membuat suami saya berdiri dengan susah payah bertopang tongkat dan berkata untuk hidup bermartabat, agar tidak bergantung pada siapapun, agar tidak pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Bramantio Raka Wicaksono menimpali tanpa mengangkat mata dari ponsel bahwa tidak ada yang memperlakukan kami seperti sampah dan mereka hanya menemukan solusi terbaik untuk situasi sulit.
Saya tertawa getir karena itu bukan solusi melainkan pembuangan. Mereka memasukkan kami ke panti werda yang mengerikan lalu menghilang begitu saja. Namun Sandra Ayu Kusumawati berargumen tempat itu layak, ada perawat, makanan, atap, dan saya melihat suami saya berteriak marah bahwa yang ada adalah bau kematian di setiap sudut. Orang tua menangis menunggu anak yang tak pernah datang. Orang meninggal karena sedih. Sampai Reza Pratama Wibisono mencondongkan badan dengan sikap lebih agresif dan menuduh ayah saya terlalu dramatis. Lalu ia berkata yang penting sekarang mereka sudah menemukan solusi untuk semua masalah. Ketika kami bertanya solusi apa, Sandra Ayu Kusumawati mengumumkan seolah itu hal paling wajar bahwa kami harus kembali tinggal bersama mereka. Mereka akan merawat kami dan uang warisan tetap di dalam keluarga. Sebagaimana seharusnya, membuat kepala saya berputar karena keberanian tak tahu malu itu menghancurkan hati. Saya berbisik, pulang ke rumah yang mana? Rumah tempat kami dianggap beban, rumah tempat kami bahkan tidak boleh bernapas tanpa dianggap mengganggu. Lalu Reza Pratama Wibisono mencoba berdamai dengan nada yang terdengar palsu seperti uang receh. Katanya dulu situasinya berbeda dan sekarang setelah mereka tahu tentang warisan semuanya bisa berbeda. Dan saya pun berdiri, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan saya melihat Sandra Ayu Kusumawati tanpa sedikit gentar ketika saya mengatakan bahwa baru sekarang mereka ingat punya orang tua karena ada uang di tengahnya. Tepat saat itu pintu depan terbuka dan Anindya Maharani Utami masuk membawa kantong belanja. Berhenti di tengah ruang tamu dan menilai suasana dengan mata tajam yang terbiasa mengenali bahaya. Begitu masuk Anindya Maharani Utami langsung merasakan ketegangan di udara. Ia melihat saya Rosa Dewi Kartika dan suami saya Antonius Surya Darmawiranata dengan wajah penuh luka batin sementara 3 orang asing berpakaian elegan duduk di sofa seperti pemilik rumah. Ia menyapa singkat, "Halo," namun ada suaranya dingin membeku. Dan seketika Reza Pratama Wibisono, Sandra Ayu Kusumawati, serta Bramantio Raka Wicaksono menoleh ke arahnya seperti elang melihat mangsa. Sandra Ayu Kusumawati meneliti Anindya Maharani Utami dari ujung kepala sampai kaki. Pakaian sederhana belanja pasar, rambut diikat ekor kuda. Praktis, tangan kasar orang yang bekerja keras, lalu bertanya dengan arogan siapa dirinya hingga Anindya Maharani Utami mengepalkan tali kantong belanja dan menjawab tenang bahwa dialah anak mereka. Membuat keheningan menjadi begitu berat sampai terasa padat, Bramantio Raka Wicaksono akhirnya mengangkat pandangan dari ponsel. Reza Pratama Wibisono menegakkan badan, dan Sandra Ayu Kusumawati mengangkat alisnya dengan sempurna sebelum Bramantio Raka Wicaksono menyeringai sinis menyebut betapa menariknya orang tua kami melakukan adopsi. Lalu Anindya Maharani Utami meletakkan belanjaan dengan gerakan terkendali meski saya bisa melihat amarahnya mendidih di dalam. Ia berkata tidak perlu adopsi ketika seseorang mendapatkan orang tua yang benar-benar mencintainya dan ketika cinta itu dibalas bukan dengan membuang mereka seperti sampah. Kalimat itu menghantam udara seperti cambukan hingga Reza Pratama Wibisono bangkit dengan wajah merah dan menegur bahwa ia tidak tahu apapun tentang keluarga kami. Namun Anindya Maharani Utami tak mundur sedikit pun dan menjawab bahwa ia tahu cukup. Bahwa ia menemukan kami ditelantarkan, sakit, dan patah hati karena kekejaman anak-anak sendiri. Bahwa setiap malam kami menangis bertanya apa kesalahan kami sampai pantas diperlakukan begitu. Sandra Ayu Kusumawati lalu mencoba pendekatan lain dengan nada keibuan palsu berterima kasih atas perawatan yang diberikan dan bahkan menawarkan kompensasi uang. Tetapi Anindya Maharani Utami tertawa tanpa humor dan menegaskan ia tidak bekerja melainkan mendapatkan orang tua luar biasa yang selalu ia impikan. Bramantio Raka Wicaksono bergumam sinis menyebutnya menyentuh lalu berkata sandiwara. Keluarga ini selesai dan orang tua kami akan pulang bersama mereka? Membuat Anindya Maharani Utami mendekat seperti singa melindungi anaknya dan berkata satu-satunya sandiwara di sini adalah mereka yang berpura-pura menjadi anak setelah menelantarkan orang tua untuk mati di jalan. Dan saya menyaksikan semuanya seperti film surrealis. Di satu sisi 3 orang yang keluar dari rahim saya dan saya cintai tanpa syarat selama puluhan tahun. Di sisi lain seorang perempuan muda yang memilih mencintai kami saat kami paling membutuhkan dan dengan kejelasan menyakitkan menunjukkan siapa yang pantas disebut keluarga. Hingga saya berkata, cukup, dengan suara yang memotong semua percakapan. Menarik napas dalam, menatap satu persatu Reza Pratama Wibisono dengan arogansi bisnisnya, Sandra Ayu Kusumawati dengan dingin berhitungnya, dan Bramantio Raka Wicaksono dengan sikap meremehkan yang malas. Lalu ketenangan aneh memenuhi hati saya karena akhirnya saya tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketika saya bertanya apakah mereka ingin tahu keputusan kami dengan suara seteguh batu, Reza Pratama Wibisono menegakkan badan penuh keyakinan bahwa uang akan berbicara lebih keras daripada luka apapun. Sandra Ayu Kusumawati menyilangkan kaki dengan anggun, sudah membayangkan bagaimana ia akan menghabiskan warisan itu.
Sementara Bramantio Raka Wicaksono bahkan tidak mengangkat mata dari ponselnya. Lalu saya Rosa Dewi Kartika melanjutkan, setiap kata terasa seberat batu, bahwa keputusan kami adalah mereka harus keluar dari rumah kami sekarang juga, dan keheningan yang terjadi setelahnya begitu mutlak seolah dunia berhenti. Bahkan jam dinding seperti berhenti berdetak. Reza Pratama Wibisono berkedip berkali-kali seperti tidak memproses ucapan saya dan bertanya maksudnya apa. Saya mengulang tanpa goyah agar mereka pergi dan tidak pernah kembali. Sandra Ayu Kusumawati terkekeh gugup. Tawa yang biasa keluar saat rencananya gagal. Berkata saya tidak mungkin serius, tetapi saya menjawab bahwa saya sedang paling serius sepanjang hidup saya. Bramantio Raka Wicaksono akhirnya mengangkat kepala. Wajahnya berubah dari bosan menjadi tidak percaya. Berkata mereka tidak bisa diusir karena mereka anak kami. Dan suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata berdiri bertopang tongkat dengan martabat yang sudah lama tidak saya lihat. Lalu bertanya tajam, anak? Karena anak tidak menelantarkan orang tua di jalan untuk mati, anak tidak mencegat surat-surat warisan dan berbohong selama bertahun-tahun. Anak tidak kembali setelah 2 bulan hanya karena mencium ada uang. Dan ketika Reza Pratama Wibisono mencoba berkata mereka bisa menjelaskan, suami saya memotongnya bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan. Setelah 5 menit mereka mencoba merayu dan berkilah putus asa, Reza Pratama Wibisono bangkit dari sofa dengan wajah merah antara marah dan panik. Berkata kami tidak boleh melakukan ini karena uang itu uang keluarga dan itu hak mereka. Saya tertawa nyaring pahit seperti pisau membelah udara. Dan berkata mereka kehilangan hak apapun saat membuang kami seperti sampah. Sandra Ayu Kusumawati mencoba kartu terakhir dengan air mata palsu yang bahkan ia sendiri tak percaya. Memohon dan mengaku mereka salah serta ingin memperbaiki semuanya. Tetapi Anindya Maharani Utami maju dengan kepalan tangan dan bertanya apakah mereka ingin memperbaiki atau sekadar memastikan akses ke warisan. Membuat Bramantio Raka Wicaksono meledak kehilangan kendali. Memaki Anindya Maharani Utami dan berteriak bahwa uang itu milik mereka berdasarkan darah serta kami, bukan apa-apa, bagi saya dan suami saya. Saat itulah Marcel Adi Wicaksono muncul di ambang pintu masih mengenakan seragam kerja namun auranya tegas sampai ketiganya spontan mundur. Ia berkata merekalah keluarga yang kami pilih ketika keluarga sedara menelantarkan kami. Reza Pratama Wibisono mencoba mengintimidasi bahwa mereka bisa menuntut secara hukum karena Marcel Adi Wicaksono tidak punya hak legal atas orang tua mereka. Tetapi Marcel Adi Wicaksono tersenyum tanpa humor dan bertanya apakah mereka benar-benar mau ke pengadilan lalu menjelaskan kepada hakim bagaimana mereka menelantarkan 2 lansia di jalan. Memaksa memasukkan kami ke panti werda yang mengerikan, tidak pernah menjenguk, tidak pernah menelepon, tidak pernah peduli apakah kami hidup atau mati. Dan ancaman itu meledak di udara seperti tembakan sehingga ketiga anak itu saling menatap dan sadar mereka sudah kehilangan semua kartu. 10 menit kemudian di depan gerbang, Sandra Ayu Kusumawati menjerit bahwa ini belum selesai sambil berjalan ke Mercedes hitam dengan sepatu hak tinggi menghantam aspal seperti rentetan peluru. Mengancam kami akan menyesal. Tetapi saya menjawab dari teras dengan suara setenang air yang diam bahwa kamilah yang sudah lama menyesal. Menyesal membesarkan 3 anak tanpa hati. Bramantio Raka Wicaksono menoleh untuk terakhir kali dengan wajah dipelintir kebencian murni dan berkata ketika kami mati uang itu akan tetap menjadi milik mereka menurut hukum. Dan suami saya yang bersandar pada Anindya Maharani Utami dan Marcel Adi Wicaksono seperti pada tongkat hidupnya membalas dingin bahwa jika mereka begitu yakin, mengapa tidak menunggu dengan sabar. Reza Pratama Wibisono masuk mobil dengan gerakan kasar, menyalakan mesin lalu menginjak gas hingga ban berdecit di aspal. Dan Mercedes hitam menghilang di tikungan seperti awan badai menjauh. Sementara para tetangga yang sejak tadi mengintip mulai bubar, sebagian menggeleng mengecam, sebagian berbisik membicarakan adegan yang baru mereka lihat, dan saya merasakan kaki saya lemas lalu bersandar pada pagar teras karena seluruh adrenalin pertengkaran mengalir keluar dari tubuh saya, meninggalkan saya sangat lelah. Selesai, saya Rosa Dewi Kartika berbisik lemah. Dan Anindya Maharani Utami langsung memeluk saya erat sambil berkata bahwa semuanya benar-benar telah berakhir dan saya seberani singa betina. Lalu seminggu kemudian di kantor pengacara advokat Hendra Wijaya Putranto, seorang pria berambut abu-abu berusia 60 tahun berkacamata bingkai emas. Ia merapikan dokumen di atas meja kayu mahoni dengan gerakan presisi sementara saya, suami saya Antonius Surya Dharma Wiranata, Anindya Maharani Utami, dan Marcel Adi Wicaksono duduk menunggu di kursi kulit. Hingga ia menyatakan bahwa semuanya telah selesai dan warisan resmi berpindah ke tangan kami. Ketika saya menanyakan soal anak-anak kami, ia menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hak hukum apapun selama kami masih hidup dan sambil tersenyum menambahkan bahwa setelah itu semuanya tergantung pada wasiat yang kami buat.
membuat saya dan suami saya saling berpandangan karena kami tahu persis apa yang ingin kami lakukan. 2 tahun kemudian, rumah sederhana Marcel Adi Wicaksono dan Anindya Maharani Utami berubah menjadi rumah penuh kehidupan. Dengan sebagian warisan mereka memperluas bangunan, membuat taman lebih besar tempat suami saya menanam tanaman kesayangannya, dan yang terpenting membuka pintu bagi para lansia terlantar yang membutuhkan kasih sayang. Sementara saya berada di dapur menyiapkan makan siang untuk 8 orang termasuk Ibu Konsiah Eka Wulandari yang kami keluarkan dari Panti Werda, Pak Johan Setiawan yang kami temukan di taman kota tanpa tempat tinggal, Ibu Maria Kartini yang ditinggalkan anak-anaknya di terminal, dan Pak Pandu Pedraya yang anak-anaknya pindah ke luar negeri dan tak pernah memberi kabar. Lalu terdengar teriakan ceria dari taman memanggil, Nenek Rosa, dan saya tersenyum mendengar cucu hadiah yang kami terima. Putri kecil Helena Ayu Nirmala. Anak berusia 3 tahun dari Anindya Maharani Utami dan Marcel Adi Wicaksono yang lahir tak lama setelah rumah diperluas dan membawa kebahagiaan berlipat bagi keluarga pilihan kami. Sementara suami saya masuk dapur dengan wajah lebih segar dan sehat daripada bertahun-tahun sebelumnya sambil berkata ada surat untuk saya. Saya langsung mengenali tulisan tangan Reza Pratama Wibisono dan tahu itu surat kelima dalam 2 tahun terakhir karena yang lain telah saya bakar tanpa dibuka. Ketika suami saya bertanya apa yang akan saya lakukan, saya menatap amplop itu sejenak lalu melemparkannya ke tempat sampah sambil berkata bahwa saya akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pada kami yaitu membuangnya. Dan sore itu saya duduk di teras dikelilingi orang-orang yang benar-benar mencintai saya. Memandang matahari terbenam mewarnai langit keemasan sementara suami saya menggenggam tangan saya seperti yang ia lakukan selama 50 tahun. Anindya Maharani Utami dan Marcel Adi Wicaksono bermain dengan Helena Ayu Nirmala di taman dan para lansia lain bercakap riang tentang rencana esok hari. Saya sadar inilah arti keluarga yang sesungguhnya, bukan darah, bukan gen, bukan kewajiban hukum melainkan cinta, kepedulian, dan pilihan. Lalu saya memejamkan mata bersyukur kepada Tuhan atas pelajaran paling pahit namun paling berharga dalam hidup saya bahwa terkadang kita harus kehilangan keluarga yang kita miliki untuk menemukan keluarga yang benar-benar pantas kita dapatkan. Dan ketika suami saya meninggal 3 tahun kemudian dengan tenang dalam pelukan saya pada suatu dini hari musim hujan, wasiat yang ia tinggalkan menyerahkan seluruh warisan kepada Anindya Maharani Utami, Marcel Adi Wicaksono, dan para lansia yang menemukan keluarga di rumah yang dibangun oleh cinta. Sementara Reza Pratama Wibisono, Sandra Ayu Kusumawati, dan Bramantio Raka Wicaksono masing-masing hanya menerima Rp1 beserta sepucuk surat yang berbunyi bahwa kepada anak-anak yang meninggalkan kami saat kami membutuhkan. Kami meninggalkan hal yang sama seperti yang kalian berikan kepada kami saat kalian paling dibutuhkan yaitu tidak ada apa-apa karena keadilan Tuhan kadang terlambat tetapi selalu datang dan saat ia datang, ia sempurna.